teman-teman Sekolah Politik Jalanan Latifah yang sudah mengikuti SPJL ini sampai episode sekarang. Nah, saya kali ini akan membacakan pertanyaan yang dikirim melalui email spjl@latifah.com. Jadi teman-teman semua, kakak-kakak hebat, kalau punya pertanyaan tentang apapun itu tentang politik yang ingin ditanyakan ke SPJL juga bisa ngerekam dari rumah seperti ini nih ya, selfie begini, dan mengirimkannya dalam bentuk format video ke spjl@latifah.com. Supaya nggak lupa, saya akan taruh deskripsinya di bawah ini. Nah, pertanyaan pertama dari Robert. Halo, selamat siang. Saya ingin menanyakan perihal politik di Indonesia. Yang pertama, apakah ada sanksi bagi partai politik yang tidak mendalami pendidikan dalam bidang politik? Jadi kakak hebat, kalau ditanyain soal sanksi itu enggak ada. Partai politik terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat apapun ilmu bidang yang ditekuninya. Mau dia arsitek, mau dia pilot, mau dia pengacara, masih mahasiswa, ataupun desainer, semuanya bisa bergabung dalam partai politik karena partai politik itu adalah tempat berkumpulnya orang yang punya visi sama untuk bisa memajukan negara. Nah, jadi tentu saja kalau misalnya lah terus gimana kalau tidak punya pendidikan politik? Disitulah tugas partai politik juga di tanah air ini adalah untuk memberikan pendidikan politik. Nah, pertanyaan kedua. Lalu yang kedua, dalam pemilihan presiden atau kepala daerah, banyak sekali masyarakat yang lebih memilih untuk golput dalam perhitungan suara. Pertanyaan saya adalah mengapa banyak sekali masyarakat di Indonesia yang lebih memilih untuk golput? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Golput atau golongan putih. Golongan putih ini bisa dibilang mereka-mereka yang merasa kandidat-kandidat atau partai-partai yang bertarung dalam pemilu yang sedang berlangsung kurang atau belum memenuhi standar atau aspirasi mereka, belum bisa menampung pemikiran aspirasi mereka dalam perjalanan politik. Ngomong-ngomong ya, setiap orang itu punya pemikiran dan pandangan politik masing-masing dan juga keinginan yang mau mereka dapatkan dengan jalur politik. Sehingga bisa saja orang-orang tertentu merasakan tidak cocok dengan kandidat atau partai yang sedang bertarung. Maka dari itu ada saja orang-orang yang merasa ingin menjadi bagian dari golput. Kalau kita membicarakan sejarah golput sendiri, itu sudah ada sejak tahun 1971 muncul ketika pemilu pertama Indonesia, pemilu terbuka di masa Orde Baru. Istilah putih dalam golongan putih itu mengumpamakan anjuran untuk nyoblos box yang warna putih atau kertas yang bagian putih saja, bukan bagian dari kandidat yang maju dalam pemilu tersebut. Jadi karena di masa itu orang-orang takut untuk tidak datang ke TPS, maka mereka datang ke TPS, tapi kalau yang memilih golput, mereka mencoblos kertas yang bagian putih saja. Nah, apakah golput itu bagus? Nah, tentu saya akan bilang enggak juga ya, karena itu membiarkan negara ini dipimpin oleh orang yang tidak kakak setujui, tetapi malah kakak menyalahkan keadaan dan situasi. Itu pandangan saya ya. Jadi lebih baik kita mengenal kandidat siapapun itu di daerah kita mempelajarinya, kita mengetahuinya supaya kita bisa memutuskan siapa yang kita dukung dan akhirnya ikut berperan dan berpartisipasi dalam demokrasi di Indonesia, bukan hanya mengeluh dan tidak memberikan solusi. Nah, itu tadi pertanyaan dari Robert. Sekarang saya akan lanjut pertanyaan dari Faris. Halo, nama saya Faris. Saya mau bertanya, bisa nggak sih kita membuat partai politik baru? Kakak mau buat partai politik baru? Bisa. Caranya gimana? Kakak bisa cek lagi video SPJL saya di episode pertama tentang prasyarat untuk membuat partai politik. Tetapi secara sederhana, beberapa syarat membentuk partai politik di Indonesia adalah dengan memastikan bahwa orang-orang partai politik tersebut adalah warga negara Indonesia dan juga 30% kepengurusannya dipimpin oleh perempuan dan juga dia sudah terdaftar dalam badan hukum di Indonesia. Pertanyaan kedua, bagaimana partai memilih calon kandidatnya? Terima kasih.
Nah, kakak-kakak hebat, kalau kita membicarakan bagaimana sih partai memilih kandidatnya untuk bertarung di pemilu legislatif ataupun pemilu kada kepala daerah. Yang pertama, partai biasanya membuka lebar-lebar pendaftaran untuk umum mendaftar menjadi calon kandidat, calon kepala daerah ataupun calon legislatif. Itu akan dibuka kepada masyarakat sekitar 1-2 tahun sebelum pemilu. Nah, dengan begitu si kandidat sendiri pun punya waktu yang cukup untuk memupuk modal sosial di masyarakat agar mereka bisa mendapatkan suara yang diinginkan. Setelah itu, ketika sudah masanya pembukaan di Komisi Pemilihan Umum, partai-partai akan menyeleksi berkas administrasi yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan yang ditetapkan oleh KPU. Seperti orang tersebut tidak boleh terkena kasus korupsi, orang tersebut tidak boleh punya kasus narkoba, seperti itu ya, dalam masa-masa yang di atas 5 tahun hukuman penjara. Jadi harus dibedakan juga ketika kita melihat mantan narapidana, jangan juga kita menjadi orang yang menghukumi mereka secara sosial begitu saja. Karena ada hak-hak mereka sebagai warga negara biasa yang masih harus kita hormati, yang mana itu masih ada dalam ketentuan undang-undang di negara kita. Jadi bukan berarti seorang narapidana itu, mantan narapidana, kehilangan semua haknya termasuk hak politik. Namun ada saja narapidana, terutama narapidana tindak pidana korupsi ya, yang hukumannya di atas 5 tahun penjara dan juga sudah dicabut hak politiknya sehingga dia tidak bisa lagi berpartisipasi dalam politik. Nah, selain itu, partai akan nyari apa lagi sih? Partai akan melihat survei. Partai akan melihat survei siapa sih yang populer dan siapa yang elektabilitasnya tinggi agar tahu sekuat apa calon kandidat akan memulai dan berjuang di daerah pemilihannya. Nah, gimana kakak-kakak hebat dengan jawaban saya tadi atas 2 pertanyaan barusan? Oke, gimana kakak-kakak hebat dengan jawaban saya di Sekolah Politik Jalanan Latifah kali ini? Sekolah Politik Jalanan Latifah atau SPJL adalah sebuah inisiatif untuk menjawab pertanyaan teman-teman di jalan dan saya juga jawabnya di jalan juga. Nah, saya ingin sekali mendapatkan pertanyaan teman-teman kakak-kakak hebat dari seluruh Indonesia yang bisa kakak kirimkan melalui email spjl@latifah.com. Jangan lupa untuk terus mengikuti SPJL setiap hari Rabu jam 7 malam di channel YouTube saya. Sampai ketemu lagi di SPJL berikutnya.